Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita. Kita bisa jadi muslim, datang ke masjid, menjalankan agama Allah Azza wa Jalla di saat mungkin tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim, tapi dia tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Muslim tapi nggak sholat, ada nggak? Ada. Muslim tapi nggak puasa. Muslim tapi tidak peduli dengan saudaranya sesama muslim. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmatnya buat kita, dan hendaklah kita sadar ya, bahwa kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada satupun di antara kita yang menjadi muslim. Nggak ada. Allahumma, kenapa dipindah-pindah? Oh, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda orang yang cinta kepada beliau adalah memperbanyak salawat kepada beliau, menjalankan sunnahnya, mengajak orang lain untuk meniti jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ingin mengkaji sebuah permasalahan yang menjadi PR orang tua sebenarnya. Ana lihat sebagian kita merantau, anaknya ditinggal. Dia hidup di sini bersama kawannya dalam rangka sebagian mungkin menjalankan tugas, dan sebagian dalam rangka mengais rizki, mencari penghidupan. Maka hendaklah kita sadar bahwa tugas terbesar orang tua adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itu tugas terbesar orang tua. Bukan mencari nafkah. Terkadang sebagian ayah berpandangan bahwa tugas dia adalah bekerja untuk mencari nafkah. Iya, itu salah satu tugasmu. Karena kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Namun Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini sebuah tugas yang terkadang kita meremehkan. Bagaimana caranya kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Maka dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Di masa sekarang, tatkala tantangan begitu besarnya bagi orang tua, di era digital ya, di masa yang segala kebaikan mudah diakses, begitu pula segala yang berbahaya. Dulu orang kalau mau berbuat maksiat membutuhkan waktu khusus, tempat khusus, dan juga energi yang tidak sedikit. Sekarang dengan adanya handphone, semua bisa dilakukan di tangan.
Dulu orang kalau mau main judi di mana? Di mana orang mau main judi? Di mana? Enggak dulu. Dulu orang mau main handphone, mau main judi di mana? Di kasino ya. Mereka mungkin kalau di Indonesia ada yang harus berangkat ke mana? Ke Bangkok. Mana? Hong Kong. Mana? Makau. Berapa kali ke sana tuh? Iya sekarang sudah tobat. Nah. Ya kita lihat tadi, orang kalau mau main judi harus berangkat ke tempat yang jauh, dia butuh uang yang banyak, butuh energi yang banyak. Tapi dia juga malu, takut ketahuan orang. Maka dia berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang judi kelas. Kalau judi yang tidak kelas, di mana mainnya? Di mana? Di pasar. Di belakang rumah, di kuburan ya. Mana orang main judinya biasanya. Iya, tapi mereka tetap membutuhkan waktu, energi. Dan kadang-kala malu dia. Sekarang orang mau main judi, berangkat kemana? Nggak kemana-mana. Di tempatnya dia. Kalah main judi. Kalah dia. Langsung datang yang memberikan penawaran. Nawarin apa? Pinjol. Datang. Butuh duit. Butuh dana. Begitu mudahnya berbuat dosa. Dan anak-anak sekarang seakan-akan tidak bisa hidup tanpa handphone. Kenapa? Karena orang tuanya. Orang tuanya merasa hidup tidak lengkap kalau nggak pakai handphone. Padahal seharusnya orang tua menjadi contoh. Sekali-kali tinggal handphonenya. Simpan. Mungkin biasakan tidak pakai handphone dalam sepekan, ya sehari lah. Ini dalam rangka kita mendidik anak-anak kita. Tapi bagaimana kita membentuk generasi Islam yang tangguh? Generasi sekarang ini disebut dengan generasi strawberry. Antum tahu strawberry? Tumbuh nggak strawberry di sini? Tumbuh? Hah? Insya Allah, jadi belum ditanam. Jadi belum tumbuh lah strawberry di sini jamaah. Hah? Sudah ada. Alhamdulillah kalau sudah ada. Nanti mudah-mudahan dikirim ke rumah ya. Nah kalau sudah ada. Strawberry itu nggak bisa tahan lama jamaah. Dia indah. Antum lihat ya anak-anak sekarang tinggi-tinggi kadang-kala ya. Ya perawakannya bagus. Tapi dia seperti strawberry yang tidak tahan kena matahari. Kalau digencet sedikit moncrat. Maka kita perlu belajar bagaimana pendidikan yang sebenarnya. Sebagian kita mungkin nggak belajar cara mendidik. Dia hanya tahu cara mendidik dari orang tuanya. Bagaimana bapaknya dulu mendidik dia, itu yang akan dia lakukan kepada anaknya. Padahal generasinya sudah berubah. Namun ada sebenarnya nilai-nilai yang tetap yang tidak akan pernah berubah. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang disebut dengan Rabbani. Pendidikan ketuhanan. Kita tahu sila pertama di Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Islam itu mendidik bukan dengan nafsu. Bukan dengan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, prinsip-prinsip yang dibuat oleh manusia. Di muka bumi ini ada 8 miliar manusia. Dan setiap kepala mungkin punya konsep yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan dalam Islam, sumber dari pendidikan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau orang mau mendidik, harus balik ke sumbernya. Bacalah kitabullah. Paling tidak antum punyalah dalam sehari itu
1 lembar baca kitab Allah. Dan baca dengan artinya. Nggak ada alasan nggak punya Quran. Nggak ada alasan nggak punya wudu. Kenapa? Karena sekarang kita bisa membaca Al-Quran tidak dari mushaf. Kita bisa membaca Al-Quran dari mana? Dari handphone kita. Dulu nggak ada fasilitas itu. Orang tua kita nggak ada fasilitas itu. Dan di masa itu juga Quran terjemahan tidak banyak. Masjid ini mana tempatnya Qurannya? Kok jauh-jauh sana? Nah, coba di tiap tiang ini dikasih jemaah. Kita lihat di Masjid Nabawi, umpamanya tiap tiangnya itu dikasih Quran. Jadi memudahkan orang untuk mengambil. Orang itu kadang-kala malas. Sudah ada, tapi kalau jauh dia tidak mau datang. Maka kita sediakan Quran terjemahan. Tapi paling tidak kita punya handphone. Usahakan tidak dipejamkan mata antum kecuali sudah membaca 1 halaman plus artinya. Saya mau tanya, kalau tiap hari baca 1 halaman plus artinya, berapa lama baru hatam antum? Ya lama, berapa lama maksudnya? Tahu lama lah. Tapi berapa lama? Berapa? 1 bulan. Cepat 1 bulan lah. 1 hari 1 juz 1 bulan itu. Ini 1 halaman. Nah, berapa antum? Berapa? 1 tahun. 1 halaman? Enggak lah. Itu 1 lembar 1 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun jemaah. Alhamdulillah, ada yang 10 tahun nggak hatam Quran. Ada yang 5 tahun nggak hatam Quran. Antum ngapain aja? Sedangkan yang dia baca di handphonenya entah sudah berapa lembar yang dia lihat itu jemaah. Maka kalau antum ingin hatam tiap tahun paling nggak 1 lembar. Nggak sampai setahun Tuhan. Ketemu Ramadan, hatam lagi. Ketemu Ramadan, hatam lagi. Antum akan tahu pesan-pesan Tuhan. Kita ini makhluk jemaah. Yang diciptakan untuk suatu tujuan. Seorang, nah kita ada teman-teman dari angkatan umpamanya. Dia didatangkan ke tempat ini, ada tujuannya. Dari mana dia tahu? Ada yang memberikan arahan. Sekolah mereka, sehingga tahu apa tujuan dia bergabung dengan angkatan ini. Sedangkan kita sebagai muslim kadang-kadang nggak tahu kenapa antum hidup. Dikasih rizki sama Allah, dikasih 2 mata yang dengannya bisa melihat, dikasih jantung yang berdetak, kita bisa menghirup oksigen tanpa bayar, dikasih kaki yang dengannya kita melangkah. Itu apa sebenarnya? Maka tadi kita perlu kembali kepada Al-Quran. Wallah jamaah, Al-Quran ini dari sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini telah menantang seluruh penduduk bumi ini untuk membuat 1 surat yang seperti Al-Quran. Dan gak ada yang bisa. Sekarang dengan teknologi yang canggih gak bisa sampai kiamat pun. Maka tolong jangan lewat harimu kecuali kau membaca Al-Quran. Sumbernya juga As-Sunnah. Sunnah Nabi SAW. Paling enggak antum punya kitab di rumah, itu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Aduh susah Ustaz belinya Ustaz. Sekarang ada online. Waduh dikirim ke Kepi mahal Ustaz. Udah baca PDF-nya ada di handphone gitu loh jemaah. Tadi nggak ada alasan lagi jemaah. Allah semakin menegakkan hujahnya kepada umat manusia. Nggak ada alasan dia nggak belajar agama. Dengan alasan saya hidup di pedalaman, tidak ada ustadz. Ana pernah waktu itu kemana? Kemana? Cabang 3, ke cabang 3 jemaah. Allahu Akbar.
Di pinggir sungai ada tower-tower jemaah. Internet sampai ke sana jemaah. Nggak ada alasan lagi. Baik. Kalau sumber dari pendidikan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla, tujuannya juga kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dicari adalah keridhaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita mendengar saudara kita meninggal dunia, apa yang kita katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum antum menjadi abdi siapapun, antum adalah abdinya Tuhan. Ingat ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini hambanya Tuhan. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 79, Allah Azza wa Jalla mengatakan walakin kunu rabbaniyin. Tetapi jadilah kamu orang-orang yang robbani. Yang robbani, yang mengikuti aturan Tuhan, mencari keridhaan Tuhan, dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau bicara pendidikan Islam ya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang menyeluruh dan terpadu. Manusia ini bukan hanya fisik. Kita lihat ada sebagian yang sibuk dengan tubuhnya. Anaknya dikasih makan yang enak, disuruh ikut olahraga, taib. Kemudian nanti jadi juara. Cuma itu. Loh enggak. Islam ini mendidik semua yang ada di diri manusia. Fisiknya dididik. Makanya sejak kecil dalam agama Islam itu orang tua disuruh perhatikan masa menyusui anaknya. Kalau ibunya nggak bisa nyusui, susukan kepada orang lain. Makanya dalam Islam ada yang namanya saudara susu. Disusukan kepada orang lain. Bukan disusukan kepada sapi. Betul siapa? Dari sejak dulu sapi itu ada, kambing itu ada. Tapi apakah kemudian anak itu ibunya nggak mau nyusui atau nggak bisa nyusuin lalu disusukan kepada sapi dan kambing? Tidak. Disusukan kepada ibu susu. Makanya dunia sekarang, dunia barat sekarang ya, di luar sana sedang berusaha untuk memberikan arahan pentingnya ASI. Apa ASI? Air susu ibu jemaah. Sampai dibikinkan alat ya. Kalau ibunya mungkin punya peran ganda selain sebagai ibu, dia mungkin juga bekerja, tetap harus diperhatikan itu anaknya. Pendidikan fisik itu diperhatikan dalam Islam. Karena dia harus tumbuh besar untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Akalnya, iya, ada pendidikan yang berkaitan dengan akal. Kenapa dalam Islam itu nggak boleh minum tua, nggak boleh minum khamr, dalam rangka menjaga akal. Antum kalau ngelihat orang gila mau jadi seperti dia, apa yang antum lakukan? Menjauh dari orang gila. Antum mengatakan ya Allah kesian dia. Nauzubillah. Orang gila itu akalnya yang nggak ada, dia kadangkala berjalan tanpa pakaian. Bagaimana ada manusia yang dengan sengaja menghilangkan akalnya, dihilangkan akalnya sama dia. Anak kemarin membaca berita Kapolri membuat sebuah pernyataan ya, bahwa Polri telah menyelamatkan kalau nggak salah lebih 37 juta nasib generasi muda dari narkoba. Karena ada orang-orang yang sengaja menghilangkan akalnya dan berusaha untuk merusak generasi masa depan dengan narkoba. Salah satu anggota mengatakan, dia cerita, Ustadz kata dia, Indonesia ini pasar Ustadz. Pasar. Jadi orang pada jualan. Anda tanya, kalau di Papua ini dari mana? Kemarin di Jayapura dia cerita. Kalau Papua ini Ustaz, datangnya dari
Papua Nugini, ganja. Banyak. Bayangkan, ada usaha untuk menghilangkan akal. Enggak, Islam ini mendidik semuanya. Engkau punya fisik, harus dijaga. Akalmu harus dijaga. Ruh ini berkaitan dengan kesehatan mental. Di dunia ini, 8 miliar manusia, 1 miliarnya itu sedang mengalami sakit mental. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya, jemaah? Handphone. Sahih. Handphone. Dulu orang itu bekerja, nanti baru liburan. Sekarang bekerja, hiburan. Jadi sehari itu dia bekerja, hiburannya mungkin lebih banyak daripada kerjanya. Orang dulu habis isya ngapain? Tidur, istirahat, jemaah. Dulu kepi sebelum ada listrik. Bahagia nggak orang kepi? Ketika belum ada listrik, malam, ya Allah, ba'dal isya, bismikallahumma amutu. Ya udah mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain sudah Ustaz. Dikunci rumahnya, jam 3 malam bangun sholat malam untuk menghidupkan ruhnya. Sekarang enggak. Sampai jam 12 malam belum tidur dia, jemaah. Di masa lalu orang itu kalau nonton di mana? Di bioskop. Di bioskop sudah. Mungkin dia sepekan sekali nontonnya. Setelah itu udah nggak ada. Sekarang tiap hari, tiap jam, dan dia bisa ganti terus ada beberapa aplikasi itu. Terus dia tonton. Game ini termasuk yang membuat orang sakit mental. Game. Dulu orang kalau mau main game kemana? Itu sudah ada. Dulu masih adanya di mall-mall ya, yang pakai koin. Duitnya habis. Selesai sudah. Ketemu lagi kapan dia? Ahad depan. Ketemu lagi. Maka dia berolahraga. Kita lihat ya, game anak-anak dulu. Lari sana, lari sini. Main apa? Tahu yang kejar-kejaran mukul punggung itu? Benteng kita namanya. Iya. Pagar benteng. Masih ada di sini? Oh, alhamdulillah kalau masih ada, jemaah. Yang tua-tua ini seharusnya main juga, jemaah. Supaya latihan lari, jemaah. Iya, fisik itu subhanallah. Tadi, fisiknya, akalnya, ruhnya dijaga. Ketika seorang bermain game, dia hidup di dunia lain. Dia merasa jagoan. Padahal dia pecundang. Kenapa? Karena dia pandai main aja. Islam memperhatikan itu. Pendidikan Islam, fisik, akal, ruh, perilaku, akhlak. Karena ada orang fisiknya bagus, cerdas, di penjara. Kok bisa ya? Kenapa? Akhlaknya nggak baik. Tidak sedikit ya. Orang-orang pinter itu hidupnya berakhir di penjara. Kalau antum berangkat ke penjara Sukamiskin. Penjara Sukamiskin, tahu penjara Sukamiskin? Itu penjara yang khusus buat para koruptor. Ya orang-orang besar lah ada di sana. Hampir nggak ada yang lulusan SD, jemaah. Bicara pendidikannya S1, S2, doktor, profesor masuk sana. Mungkin memang dia niat sejak kecil kepingin masuk sana. Wallahu a'lam, mungkin dia punya niat itu. Tapi tadi dia punya cita-cita. Gara-gara pendidikan akhlaknya rendah, karakternya tidak bagus, akhirnya berakhir di sana. Islam juga berbicara pendidikan sosial, ya. Makanya bukan hanya tentang pribadi. Ada orang yang semuanya bagus tapi individualismenya tinggi, hanya memikirkan diri sendiri. Enggak. Islam mendidik bagaimana engkau hidup bermasyarakat. Pendidikan ekonomi juga. Kita akan lihat bagaimana nanti Islam mengajarkan agar kita tadi ingin membentuk generasi Islam yang tangguh, yang siap menghadapi semua tantangan. Mau tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan akhlak, tantangan ruh.
akal fisik, Islam telah memberikan arahan yang begitu komplit, jemaah. Kemudian pendidikan Islam ini berlaku sepanjang hidup dan sepanjang masa, jemaah. Islam mendidik sejak bayi sampai tua. Ahibati fillah. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Jangan dipikir kalau pendidikan Islam itu mikirkan akhirat saja. Enggak. Kita memikirkan dunia dan akhirat. Doa yang paling sering dibaca Nabi Muhammad SAW apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doanya. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Itu doa yang kita baca. Maka pendidikan Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Karena ada perempuan-perempuan nih, emak-emak nih. Ya Allah, kalau urusan wajahnya kita bisa melihat ya. Di kamar mandinya, di tempat rias dirinya, itu macam-macam. Di situ ada lipstick ya, ada skincare ya, berbagai macam skincare yang ada di situ. Tapi kadang-kadang lupa dengan hatinya dia. Enggak, Islam menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat. Jadi seimbang. Antum kalau belajar dengan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, antum akan jadi orang yang sangat indah di masyarakat. Di surat Al-Qasas ayat 77, kita tahu dengan satu tokoh ya, di masa Nabi Musa alaihissalam yang namanya Qarun. Dia orang kaya. Kaya raya. Bukan, ada bahasa crazy rich namanya. Orang kaya edan. Orang kaya gila ya. Mungkin yang baru kaya dia. Qarun ini kaya nggak ketulungan, jamaah. Kekayaan dia bukan nomor di rekeningnya, bukan. Kekayaan dia adalah tumpukan emas-emas yang ada di gudang-gudang yang besar. Yang kunci gudangnya saja dipikul, jemaah. Kuncinya. Dari banyaknya gudang dia. Allah mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Kata Allah Azza wa Jal, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat. Jadi kalau bicara apa yang kita cari dengan apa yang Allah berikan kepada kita, carilah akhirat. Lalu Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia. Ada orang yang sibuk cari akhirat, lupa sama dunia. Gak benar. Ada orang yang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Ya tambah salah gitu. Makanya kalau ada orang Islam, tahu-tahu dia nggak mau kerja, enggak. Saya mau sholat saja. Saya mau di masjid saja. Oh nggak benar. Sahabat-sahabat Nabi itu kerja di pasar. Punya usaha. Mereka punya kebun. Abdurrahman bin Auf itu konglomeratnya sahabat. Tapi tatkala ada panggilan bersodakoh, dia bersodakoh banyak dari harta yang dia miliki. Dia bagikan. Tidak menjadikan dunia sebagai ambisi dia, karena dia tahu dia akan meninggalkan dunia. Jadi pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Kita nih, katanya pendidikan di tempat kita itu menyeimbangkan antara iptek dengan imtak. Ilmu, pengetahuan, teknologi, dan iman dan takwa. Tapi kalau kita yang punya pengalaman sekolah, kayaknya enggak. Pelajaran agama berapa persen sih yang kita pelajari? Cara-cara untuk masuk surga, betapa
Di sekolah-sekolah itu kadang-kala nggak diajarkan. Kemarin ada rapat menentukan kurikulum ya. Ana sampaikan, Ana berharap lulusan kita itu menjadi suami yang soleh. Kalau yang perempuan menjadi istri yang soleha. Kemudian nanti menjadi bapak yang teladan. Dan menjadi ibu idaman. Rata-rata pendidikan kita itu bagaimana orang itu menjadi pekerja. Pekerja. Profesional. Iya, itu aja. Padahal yang menjadi tujuan mereka nantinya ketika setelah bekerja mau jadi apa? Saya mau nikah kalau sudah punya duit. Saya kepingin punya anak, saya ingin menjadi ayah, saya ingin menjadi ibu. Tapi nggak dipersiapkan. Maka kalau kita tidak mendapatkan pendidikan agama yang lengkap ketika kita sekolah, alhamdulillah ada rumah Allah. Ada kajian-kajian seperti ini. Dan kita juga punya handphone, kita bisa melihat bagaimana kajian-kajian tentang agama ini. Kemudian yang keempat, pendidikan Islam itu pendidikan yang thabit. Pendidikan yang kokoh tapi fleksibel. Ada prinsip-prinsip yang nggak berubah jemaah dimanapun antum berada. Contohnya bicara tauhid, la ilaha illallah, ya sampai kapanpun la ilaha illallah adalah pegangan kita jemaah. Kita mau hidup di tengah-tengah masyarakat non-muslim, tetap seorang muslim akan berpegang teguh dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap yang dia baca adalah qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Yang dia katakan adalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ada prinsip-prinsip yang tetap tegar nggak berubah. Bicara kejujuran, kita diperintahkan untuk jujur dimanapun. Bicara amanah, Nabi SAW mengatakan la takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Kita kadang-kadang dikhianati, oh saya khianati juga. Dia nggak boleh dalam Islam. Kita harus tetap bicara ibadah. Jangan karena engkau hidup di tengah-tengah non-muslim, akhirnya engkau nggak sholat. Iya Ustaz, demi toleransi Ustaz. Nggak enak. Nanti kelihatan sholat lagi kumpul-kumpul. Masa saya sendiri mau sholat ke masjid? Enggak. Tetap diajarkan sholat. Karena bertemu dengan seseorang yang dia cerita, dia seorang pilot. Dia mengatakan co-pilot ana Ustaz itu non muslim Ustaz. Jadi ana kalau ada dia nggak sholat Ustaz. Loh gimana sih? Tetap kau laksanakan sholat, nggak enak sama dia, nggak ada urusan nggak enak sama dia. Tunjukkan kau muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi fleksibilitas sebagai muslim itu ya kita bicara menggunakan teknologi ya. Islam itu nggak ada masalah kita pakai teknologi. Naik pesawat, apa nggak boleh naik pesawat? Nggak boleh Ustaz. Tetap harus naik onta. Loh naik onta? Gimana di Papua sini ada onta jamaah? Nggak fleksibel. Metode pembelajaran sesuai dengan zaman. Sekarang mungkin belajar kita dengan adanya handphone ya, ada kamera. Ahlan usahlan untuk urusan yang berkaitan dengan urusan dunia. Tapi urusan ibadah sudah ada standarnya. Ada SOP-nya. Antum tahu jamaah, 95% dari kecelakaan pesawat. 95% dari kecelakaan pesawat itu karena menyelisihi SOP. Kita dalam agama kita ada SOP-nya beribadah. Salat asar berapa rakaat? Berapa rakaat? Gimana kalau ada orang, saya tadi nggak sholat subuh Zat, saya mau sholat asar 6 rakaat lah. Bisa jamaah? Nggak bisa. Ya sudah, yang namanya 4 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurangin. Bacaannya udah bacaan yang diajarkan. Tapi sebagian orang kadang-kala ya mulai menyimpang lah. Pendidikan Islam tetap sudah urusan ibadah sudah ada contoh. Kita tinggal mengikuti. Kemudian pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang realistis jemaah. Ya,
Namanya manusia. Manusia itu kadang lemah, berbuat salah, lupa. Jadi nggak dituntut dia itu untuk tidak berbuat dosa. Tapi ketika berbuat dosa, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pendidikan Islam pendidikan yang realistis. Memperbolehkan perceraian. Boleh cerai. Ya gimana Ustaz? Emaknya nggak sholat Ustaz. Anak ketika bekerja, dia nggak sholat. Anak-anak nggak diajak sholat. Masa Anda mau hidup sama perempuan kayak gini? Di beberapa agama nggak boleh bercerai. Nggak boleh bercerai. Kenapa? Karena perceraian dicintai oleh iblis. Oh, betul. Tapi dalam agama Islam, perceraian diperbolehkan apabila ada alasannya. Bahkan dalam Al-Quran ada surat namanya Suratul Talaq, surat perceraian. Ada adabnya, ada etikanya. Karena sejatinya seorang membangun rumah tangga itu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Ketika itu tidak didapat jamaah, disebabkan ya mungkin tadi salah satu dari pasangan suaminya nggak sholat, suaminya minum, suaminya tidak memberikan nafkah. Apakah perempuan ini nggak boleh dia gugat cerai suaminya? Dia kata enggak, engkau harus bersama dia sampai mati. Nggak realistis ini. Idealnya memang nggak bercerai, asalkan hidupnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka tadi Islam memberikan bimbingan, motivasi bagaimana tatkala seorang berbuat dosa, ya udah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Beragama itu yang biasa-biasa saja. Seperti apa? Sudah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi itu sudah mempraktekkan Islam, sahabat melihat dan mempraktekannya, kita tinggal melanjutkan. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan innad dina yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Salat gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, rebahan. Itu Islam. Haji. Kemarin ribut urusan haji. Haji gak mampu, gak wajib. Saya mau utang loh, nggak wajib, jangan memberatkan dirimu. Umroh wajib buat siapa? Yang mampu, antum nggak mampu, utang, nggak usah utang. Oh, saya kasih talangan, berangkat dulu, nanti bayar terakhir. Ini termasuk memberatkan diri. Islam nggak kayak gitu, enggak. Engkau nggak mampu, nggak usah berangkat. Kita bicara wudhu, syarat sahnya sholat, engkau harus berwudhu. Nggak bisa wudhu, tayamum. Itu yang disebut realistis ya. Pendidikan Islam seperti itu. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seorang memaksakan diri kecuali dia akan terkalahkan. Munculnya orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama, yang kemudian dia mudah mengkafirkan orang lain, bahkan kemudian melakukan teror terhadap orang lain karena dia belajarnya nggak lengkap. Maka hendaklah kita sadar bahwa agama kita memiliki kriteria yang begitu lengkapnya. Terus kalau bagaimana hakikat bimbingan pendidikan dalam agama kita tadi untuk menciptakan generasi yang tangguh itu, maka pendidikan Islam ini memiliki 3 dimensi utama. Bagaimana pendekatannya seperti apa sih untuk mendidik anak kita? Atau kita mau didik diri kita sendiri? Atau mungkin sebagian menjadi ustadz, sebagai guru. Bagaimana pendekatan dia kepada anak didiknya? Ada 3 hal. Yang pertama, yang bersifat yang disebut al-inma'i, ya. Pengembangan, mengembangkan potensi yang ada di anak, menumbuhkan dan membangunnya. Ini bicara membangun pondasi di diri anaknya. Ya, apa yang mau dikembangkan di diri anak ini? Yang tadi kita bicarakan. Fisiknya, iya, kita perlu mengembangkan fisiknya, bagaimana dia jadi sehat. Terus akalnya, nah, bagaimana dia jadi pinter. Jadi pinter. Tapi jangan lupa bagaimana dia menjadi soleh juga. Bukan hanya pinter. Anak ketemu dengan salah satu Bromo Corah, ya, Maya. Dia preman yang terkenal se-Asia Tenggara. Dia ahli judi sabung ayam se-Asia Tenggara nomor 1 dia.
Dari Madura dia. Waktu dia sudah tobat. Dia mengatakan, Ustadz, katanya, banyak anak-anak itu korban salah didik orang tua. Loh kok bisa bang? Iya, orang tua anak dari dulu didik anak mengatakan, nak belajar nak biar pinter. Nak belajar biar pinter. Bas, hanya itu. Terus nanti kalau pinter jadi apa ya? Oh, kalau pinter ya bisa cari fulus. Jadi pinter tujuannya untuk mencari uang, untuk mencari harta. Ya akhirnya kita ini anak terobsesi untuk jadi pinter supaya banyak uangnya. Dalam Islam enggak. Yang dikembangkan di diri anak itu, ya fisiknya dikembangkan, akalnya dikembangkan, tapi ruhnya juga dikembangkan. Bagaimana dia menjadi sosok yang soleh. Dia akan berbakti kepada orang tuanya. Dia akan sayang sama adik-adiknya. Dia akan menghormati yang lebih tua. Dia akan berkhidmat kepada agama, nusa, dan bangsanya. Itu yang dikembangkan. Jiwanya juga kita tahu tadi. Berapa banyak orang yang sakit jiwanya. Kita kembangkan bagaimana ditumbuhkan ya. Kita kalau mau numbuhkan atau kalau kita mau menanam sesuatu, mau tidak mau harus dibersihkan dulu. Dan itu yang dilakukan orang tua kepada anak didiknya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya bukan hanya mencegah yang buruk, tapi membangun yang baik sejak awal di diri anak itu. Menanamkan nilai-nilai yang positif kepada anak-anak kita, menanamkan keimanan. Ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengajarkan kepada keponakannya Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ini siapa? Yang namanya menumbuhkan, bagaimana orang tua duduk sama anaknya menyampaikan kepada anak, ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Dari sejak awal didik, nak, kalau engkau ingin sesuatu, minta sama Allah. Ayah, aku ingin motor, minta sama Allah. Loh iya ayah. Iya, engkau berdoa minta sama Allah. Engkau tahu, Allah itu yang punya langit dan bumi ini. Allah yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau seluruh penduduk bumi ini ingin menerbitkan matahari dari barat, nggak akan bisa, nak. Allah yang punya segalanya. Rizki yang ada di ayah juga dari Allah. Maka kalau engkau ingin meminta sesuatu, minta sama Allah. Engkau pengen sepeda, ayah, aku pengen sepeda, ayah. Kasihlah sepeda ayah, minta sama Allah. Yuk, diajarin sejak dini. Ini yang namanya menumbuhkan, mengembangkan di diri anak itu potensi untuk menjadi hamba. Saya ini budak. Iya, engkau budak, nak. Minta sama Allah SWT. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin minta pertolongan sama Allah. Oh, ada bapak saya, ada paman saya, ada kakak saya. Sejak kecil udah dididik minta tolong sama Allah. Nah, kalau seluruh penduduk bumi ini mau menolongmu, tapi Allah katakan tidak, nggak akan ada yang bisa nolongmu. Maka orang tua hendaklah menumbuhkan hal itu. Lalu Nabi alaihissalam mengajarkan kepada anak ini masih bocah, ditumbuhkan di dirinya keimanan kepada takdir. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah, apa yang menimpamu memang gak akan luput dari dirimu.
Dan apa yang luput dari dirimu memang sudah ditetapkan gak akan menimpamu. Itu yang namanya takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ketentuan Allah nggak ada yang namanya kebetulan. Tapi dalam perhitungan manusia banyak yang kebetulan. Tapi menurut Allah nggak ada. Nggak ada ceritanya rezeki itu tertukar. Nggak ada. Jadi ketika orang beriman dengan takdir ini, jemaah, anak-anak kita ajarin dengan masalah keimanan kepada ketentuan Allah Jalla Jalaluh ini, maka nggak ada sakit jiwa, nggak ada depresi, nggak ada stres. Ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum saya lahir ini sudah ditetapkan. Kawannya naik jabatannya, kawannya datang dengan motor baru, datang dengan handphone baru, rumahnya baru. Ketika dia punya keimanan dengan takdir, semua sudah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Ditanamkan itu di diri anak kita. Menanamkan kebaikan dengan cara melihat kepada yang di bawahnya. Diajak anak-anak ini untuk mengasihi yang lainnya. Datang ke rumah orang-orang miskin. Perlihatkan kepada, lihat nih orang-orang susah hidupnya. Dia akan mengatakan alhamdulillah, nikmat Allah itu banyak. Ketika melihat ada orang yang mungkin tidak sama dengan dia, orang itu nggak punya kaki, anak itu buta, bagaimana menumbuhkan diri dia agar engkau bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah banyak di dirimu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata, ketahuilah kalau seluruh umat manusia mereka berkumpul bersatu padu ala ayyan fa'uka, dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan pernah dapat memberikan manfaat kepadamu. Nggak akan bisa, jemaah. Seluruh penduduk Indonesia kepingin engkau punya anak. Tapi kalau Allah katakan enggak, nggak bisa. Kepingin engkau kaya, Allah katakan enggak. Kepingin engkau sembuh dari penyakitmu, Allah katakan enggak, tidak. Sebaliknya, kalau mereka bersatu padu untuk menggeser kedudukanmu, untuk memberikan mudarat dan bahaya kepadamu, nggak bakalan bisa. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena itu sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering. Maka menanamkan nilai-nilai kebaikan ini, mengajarkan kejujuran sejak dini. Maka orang tua jangan bohong ya. Kadangkala orang tua ini ada tamunya datang, bapak ada, terus sang anak masuk ke rumah, ayah ada tamu ayah, bilang bapak nggak ada. Keluar anaknya, iya katanya bapak nggak ada. Katanya bapak nggak ada. Ini gimana katanya bapak? Anak-anak itu jamaah kadangkala salah mendengar tapi tidak pernah salah melihat. Makanya pendidikan itu salah satu sarannya dalam mereka menumbuhkan kebaikan ini adalah dengan memberikan contoh. Ketika sang ayah merokok, terus anaknya duduk depannya, nah ingat pesan ayah, jangan ngerokok. Bayangin gimana jemaah? Ada ayah yang kayak gitu. Dia ingin kebaikan jemaah. Dia ingin kebaikan. Nah, jangan rokok. Kira-kira anaknya dengar apa ngelihat? Dia salah dengar. Bapaknya ngomong jangan rokok. Oh, siap pak? Enak berarti rokok itu pak ya. Bapaknya melarang tapi dia lihat bapaknya ngerokok. Maka yang dia dengar ngerokok. Nah, ngerokok itu enak. Dan itu terjadi. Makanya tidak sedikit ya ketika bapaknya habis ngerokok. Kadang-kala di rumah itu ngerokok. Anak ingat ya, kita kecil-kecil dulu bapak-bapak kita masih nggak ngerti ya. Pada ngerokok semua, paman-paman pada ngerokok. Ketika mereka pergi, kita rokok itu puntung rokok. Karena ketika melihat ayah merokok seakan-akan
Enak sekali. Kenapa? Nggak pernah ditinggalkan sama bapak. Ini termasuk pendidikan yang salah. Ketika orang tua melarang tapi dia tidak memberikan contoh. Bapaknya pegang handphone. Nah, jangan main handphone. Taruh handphonenya. Si bapak pegang handphone. Taruh handphonenya. Anakmu akan naruh handphonenya. Ambil buku, anakmu akan ambil buku. Baca buku, anakmu akan baca buku. Walaupun nggak bisa baca. Tapi dia melihat ayah melakukan sesuatu. Jadi pendidikan dengan contoh ini adalah pendidikan utama. Makanya kata Nabi SAW, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Bayangin. Anak 7 tahun itu belum wajib sholat. Sholat itu wajibnya kapan? Ketika balik. Tapi ternyata orang tua disuruh mendidik anaknya untuk menyuruh. Sejak umur 7 tahun. Suruh. Dalam rangka membiasakan dia. Sebelum 7 tahun nggak disuruh, tapi diajak. Beda nyuruh sama diajak. Suruh. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun nggak sholat. Ada fase 3 tahun mendidik dengan ajakan, dengan menumbuhkan dan mengembangkan kebaikan tanpa memberikan hukuman. Hukuman setelah umur 10 tahun. Ana melihat ada seorang ibu ya. Makanya bapak-bapak jangan salah pilih ibu ya. Jangan salah pilih istri yang belum nikah. Yang sudah nikah, ya sudahlah, disyukuri yang ada. Nah, ada seorang ustadz ya. Anda tahu ustadz itu kadang-kala safar keluar kota. Itu ibunya ngantarkan anaknya sholat subuh ke masjid berjamaah. Dia antar sama ibunya. Ana lihat subhanallah ya. Ketika seorang memilih istri yang soleha, tenang hidupnya. Antum merantau ke sini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Antum nggak salah pilih istri. Anak antum akan dididik dengan benar. Kenapa? Karena dia ibunya. Dia ingin anaknya tumbuh besar menjadi hamba Allah yang taat, yang soleh, yang pinter, yang tangguh menghadapi segalanya. Diajarin sholat. Jadi mengajarkan hal itu perlu sejak dini. Membiasakan kepada anak-anak untuk membaca. Ya, baca bareng. Kalau dulu ya, nggak tahu sekarang emak-emak zaman sekarang masih ada kayaknya. Dulu ibu kita itu sebelum tidur mesti baca cerita. Bahkan ketika mau tidur, anaknya itu cari buku dulu. Bu, dia bacain. Masih ada ibu-ibu kayak gitu? Hah? Sudah habis. Yang ada pegang handphone. Tidur. Sambil dia nonton apa. Atau dia ke Shopee, Tokopedia, terus. Skincare. Baik jamaah, itu yang perlu diperbaiki. Artinya tadi bicara pendekatan dalam mendidik anak ada 3 dimensi. Yang pertama tadi disebutkan mengembangkan dan menumbuhkan di diri anaknya potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, pencegahan. Dulu kita belajar ketika SD, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi pendidikan yang benar itu berfungsi melindungi dan mencegah anak-anak dari penyimpangan dan kerusakan moral. Harus diselamatkan. Anak-anak ini nggak ngerti. Ketika kita kasih handphone, sebagian orang tuh ngasih handphone sama anaknya karena dia tidak ingin anaknya mengganggu aktivitas orang tuanya. Kadangkala sang ibu mau ngobrol sama temennya, anaknya dikasih handphone, fadol. Kira-kira apa yang dia tonton, jemaah? Kita harus mencegah, jemaah. Orang-orang di barat itu, kalau nggak salah anak baca Bill Gates ya. Bill Gates yang punya apa? Microsoft ya. Dia bisa nggak waktu anaknya lahir dikasih hadiah handphone? Bisa lah. Dia baru ngasih handphone anaknya umur 14 tahun. Bayangin. Kita lihat sekarang anak-anak kita. SD sudah pegang HP.
Oh, kawan-kawannya semua punya HP, kata dia. Nggak ada urusan sama kawan-kawan. Kita didik anak kita, nak, engkau baru boleh punya handphone umur 14 tahun. Sudah mulai paham dia. Selama fase itu kita tadi menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada dia. Tapi anak-anak ini ketika kita cegah dari melakukan sesuatu harus ada gantinya. Terkadang orang tua tidak memberikan ganti. Mencegah anaknya hidup dengan gadget tapi tidak dikasih ganti. Gantinya apa? Ya orang tua harus main sama anaknya. Main bola kayak sama anaknya kalau anak itu laki-laki. Ibu-ibu kalau anaknya perempuan ajak main boneka. Itu pendidikan ya. Bermain boneka itu ternyata menumbuhkan jiwa keibuan di diri anak. Sekarang muncul generasi-generasi yang tidak mau punya anak. Apa istilahnya? Child free. Bebas, nggak mau punya anak. Kiblatnya anak-anak itu sekarang ya drakor ya. Drama Korea sana. Orang-orang sana nggak mau kawin jemaah. Semakin turun orang yang mau nikah. Yang menikah pun nggak mau punya anak. Apa penyebabnya? Orang tua tidak mendidik mereka. Ada satu generasi yang tidak mendidik generasi selanjutnya dengan pendidikan yang seharusnya. Maka tolong ajarin anak bermain boneka. Ana dulu ingat bagaimana kakak Ana diajari sama ibu gendong bayi pakai selendang itu. Gendong ya. Tumbuh di dirinya, aku ingin punya anak. Nanti kalau aku punya anak, aku akan gendong, aku akan ajarin ya. Kadang-kala main dokter-dokteran di antara mereka. Kemudian jual-jualan ke pasar, masak. Itu udah nggak ada, bukan nggak ada ya, Anda nggak ngelihat ya. Anda nggak ngelihat. Anda sering kali menegur ya, menegur keluarga, tolong bermain sama anaknya, main sama anak. Dulu jual-jualannya pakai apa? Kalau di Jawa itu pakai daun pisang, ya. Kemudian kita potongin kecil-kecil ya, mulai dia jualan. Anak-anak kita dulu. Bukan anak-anak kita dulu ada waktu kecil sudah bisa bikin mobil jemaah. Kita udah bisa bikin mobil. Dari apa? Dari batang pisang. Kalau nggak dari batang pisang kita bikin mobil dulu itu dari kulitnya jeruk Bali. Tahu? Pakai roda. Anak kecil sudah kreatif. Sekarang lulus S2 nggak bisa apa-apa. Ngelamar kerja sana. Nggak diterima. Nggak kreatif dia cuma. Karena memang nggak ditumbuhkan kreativitas di diri dia itu. Yang ada buat dia beli mobil-mobilan, rusak, beli lagi, rusak, beli lagi, terus seperti itu. Kapan dia jadi pintar? Maka tolong cegah anak kita dari tadi perilaku-perilaku yang buruk, penyimpangan-penyimpangan. Salah satu pencegahan sekarang ini ya pengaruh negatif dari gadget itu. Kemudian pengaruh dari kawan-kawannya. Maka tolong orang tua memilihkan anak-anaknya itu kawan yang benar. Anaknya sudah gede, sudah kuliah, sekali-kali datanglah orang tuanya ke kos-kosan anaknya. Kalau antum yang punya anak kuliah, datang ke kos-kosan anaknya, ngomong sama, nak, bapak mau ngundang makan semua kawanmu. Biar diundang makan. Di sini bapak akan tahu siapa kawan anak-anaknya. Satu, kupingnya lobang, pakai apa? Baut. Ini udah pakai baut yang ini. Yang ini badannya penuh dengan tato. Yang ini melambai gayanya. Oh, kok kayak gini teman-teman? Anak ini. Artinya orang tua perlu tahu siapa kawan anak-anak. Karena kawan itu akan merubah karakter seseorang. As-sahibu sahib. Kalau antum bakhil kemudian berkawan dengan orang yang royal jamaah, akan jadi royal sama dia. Dia baik gitu. Ketika anaknya berkawan dengan orang yang rajin sholat, anaknya akan sholat. Tapi kalau anaknya berkawan dengan anak yang suka main bola, ya anaknya akan suka main bola. Maka tolong pendidikan yang bersifat mencegah ini perlu dicegah. Jangan nunggu anak kita narkoba baru kebingungan orang tua. Dulu kok nggak cegah dia untuk bergaul sama anak-anak itu. Setelah terjebak baru nanti mau ngobatin. Capek ngobatin dia.
Maka yang mencegah lebih baik daripada mengobatin. Ya, ini berkaitan dengan mencegah. Kita perlu salah satu pencegahan yang berkaitan dengan fisik ya. Di luar sana sudah mulai anak-anak SD itu ditanamkan pendidikan gizi. Gizi. Jadi anak-anak itu ketika makan dia sudah tahu kenapa dia makan ini. Oh, makanan ini ternyata mengandung kalori sekian. Ini mengandung zat besi, ini vitamin ini, vitamin ini. Dulu kita diajarin 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak detail. Kenapa anak-anak tuh suka makanan kayak apa? Makan makanan ciki-ciki ya seperti itu. Karena kita nggak pernah didik dia. Ada apa di sini? Kita cuma melarang, jangan batuk nanti. Permen. Kenapa kita larang dia? Kita kasih pengertian yang jelas. Kemudian kita cegah dia. Ini berkaitan dengan masalah fisik umumnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang mau tidak mau ya, yaitu yang disebut dengan at-tawjih al-ilaji, yang bersifat perbaikan. Karena namanya manusia ini, ya mau tidak mau dia melakukan kesalahan. Tugas orang tua di sini, jangan marah-marah kalau menegur anaknya yang salah. Tegas nggak apa-apa, tapi tidak marah. Memukul nggak apa-apa. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian sholat sejak umur berapa? 7 tahun. Pukul kalau umur 10 tahun nggak mau sholat. Itu perbaikan sudah. Kenapa? Kita udah usaha 3 tahun, tapi ternyata dia tetap nggak mau, udah dipukul. Kemudian terakhir Nabi SAW mengatakan, wa farriqu bainahum fil madaji'. Ini masuk pencegahan. Dan pisahkan anak-anak itu kalau sudah umur 10 tahun untuk tidak tidur satu ranjang. Bayangkan Islam itu jamaah. 1447 tahun yang lalu sudah memberikan arahan dalam rangka mencegah adanya LGBT. Adanya yang namanya hubungan saudara, incest ya, incest itu mungkin. Itu dalam Islam sudah diajarin. Pisahkan sejak umur udah nggak boleh. Tapi kadangkala kita nggak ngamalkan itu. Ini pencegahan. Soalnya kalau sudah anak itu terkena ya penyakit, kita harus ngobatin, repot ya. Di salah satu kota di Jawa Timur itu ada anak-anak yang jadi korban sodomi. Gara-gara orang tua nggak tahu anaknya ini bermain dengan siapa. Dia nggak pernah ngobrol sama anaknya, nggak pernah cerita sama anaknya. Jadi kadang-kala hubungan orang tua sama anak itu disebut dengan alaqah sathiyah. Ini cuma hubungan di permukaan saja. Hubungannya nggak dalam sama anaknya. Bagaimana hubungan yang dalam dan hubungan yang tidak dalam? Hubungan yang tidak dalam itu yang cuma tanya, gimana kabarnya, gimana sekolah, gimana. Pertanyaan. Itu hubungan yang sangat dangkal sekali. Orang tua perlu membangun hubungan yang dalam sama anaknya. Bukan hanya pertanyaan, tapi cerita. Duduk sama anaknya, ngobrol bareng, dengarkan cerita dia. Kita juga bercerita kepada dia. Sabar mendengarkan cerita anak. Dia sekolah seperti ini. Dengarkan. Kita berangkat berdua sama anak kita. Jalan bareng. Sekali-kali naik motor bareng. Makan bareng sama anaknya. Dengarkan dari anaknya. Itu anak-anak jemaah jadi korban sodomi. Yang kemudian ketika anak itu tumbuh besar. Mereka jadi pelaku itu jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Udah terlambat. Tapi mau nggak mau ya harus diobatin. Mau tidak mau harus diobatin. Kadang-kala pengobatannya sakit ya. Lebih baik mana orang itu menghindar dari diabetes, dari minum atau makanan yang mengandung gula tinggi, atau lebih baik dipotong kakinya? Ya lebih baik dia
menghindarilah daripada harus dipotong. Makanya kadang-kala ada anak-anak tuh yang harus masuk penjara. Ada orang tua yang anaknya narkoba sudah kelas kakap. Banyak orang tua yang sayang sama anaknya. Akhirnya dia nego bagaimana anaknya ini tidak dipenjara tapi direhabilitasi. Ya. Kita sampai jam berapa ya? Nah, mana panitia? Sampai matahari tenggelam. Iya. Ini orang tua sudah, ya dia menyesal ya karena dia salah didik anaknya. Tadi ada orang tua yang akhirnya nego ya ke kepolisian supaya anaknya nggak ditahan, supaya direhabilitasi macam-macam. Tapi orang tua ini udah berusaha berulang kali nggak mampu. Akhirnya sama orang tua anaknya dibiarkan di penjara dan tidak dikunjungi. Dibuang. 4 tahun kemudian keluar anaknya penjara jadi anak soleh. Ya. Tapi sakit dia, nggak ada yang ngurusin dia, coba. Nggak ada yang ngurusin. Tapi orang tua bakal ditanya, kenapa anakmu bisa seperti itu nanti? Maka tadi kalau harus diobatin ya mau tidak mau harus diobatin, tapi tidak dengan emosi. Ya. Ada sahabat, bukan sahabat pertama, dia ada orang Badui. Orang Badui masuk ke Masjid Nabawi, kencing di Masjid Nabawi. Kira-kira kalau untuk melihat ada orang kencing di masjid, apa yang antum akan lakukan? Pelecehan agama, bunuh. Astagfirullahaladzim. Itu nih orang Badui kencing, sahabat marah aja kepada Badui ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Da'uhu, biarkan dia, biarkan. Ngobatin tapi dengan cinta dan kasih sayang. Setelah selesai orang itu kencing, dipanggil sama Nabi SAW. Dikasih tahu, masjid ini rumah Allah. Di sini ya kegunaannya, fungsinya untuk beribadah, untuk sholat, untuk berzikir. Dikasih tahu orang ini, karena nggak ngerti orang ini. Dia masuk Islam ya, kemudian dia menjadi baik ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabatnya, ambilkan satu timba air, tuangkan kepada tempat kencingnya itu. Selesai gitu. Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu teriak-teriak. Yang suka teriak-teriak di rumah, bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, bapak-bapak apa ibu-ibu? Sama-sama. Sama-sama. Berantem akhirnya kalau sama-sama teriak ini jemaah. Tadi nggak perlu teriak-teriak. Memperbaiki anak ya, subhanallah ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq." Allah kalau ingin kebaikan buat satu rumah tangga, Allah turunkan kelembutan di rumah tangga itu. Tapi kalau Allah ingin keburukan, Allah cabut kelembutan, Allah letakkan keras. Enggak, kelembutan. Jadi kalau mau ngasih tahu anak ya, bapak-bapak ini, jangan dengan jarak yang jauh. Anak tuh jangan didudukkan di depannya. Seakan-akan di sidang, enggak. Suruh duduk di sampingnya. Pegang tangan anaknya. Kasih tahu dia. Nah, kayak gini. Nah. Jadi bukan didudukkan di depan seakan-akan di persidangan. Enggak. Supaya dia dengar. Kalau perlu dipukul, dipukul. Tapi dengan cinta dan kasih sayang. Memukulnya itu mendidik. Ya, jadi hendaklah kita tatkala mendidik tadi, kalau harus ada yang diperbaiki tanpa teriak-teriak, jangan pernah menegur anak kita di depan saudara-saudara yang lain kalau dia berbuat salah, jemaah. Masukkan ke kamar. Masukkan ke kamar, kunci kamarnya, udah mau dihukum di sana. Supaya dia tidak sakit hatinya. Karena diperolok-olok sama kakaknya, sama adiknya, nantinya seperti itu. Jangan. Jaga hal itu. Kemudian di antara yang perlu dilakukan orang tua dalam mendidik anak, jangan
pilih kasih kepada anak-anak. Baik, yang terakhir sebelum kita masuk ke saya tanya jawab. Ada 6 tujuan pendidikan dalam Islam. Ada 6 tujuan pendidikan dalam Islam. Supaya kita orang tua bisa ngecek, anak ini sudah target itu ada enggak? Dalam pendidikan anak untuk mempersiapkan generasi yang tangguh. Yang pertama, pembinaan ilmu. Berkaitan dengan ilmu, kenapa? Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Jadi anak-anak kita harus punya ilmu. Makanya di Indonesia, negara kita itu punya target dulu hanya memerangi buta huruf. Dulu. Sekarang sudah 9 tahun. Iya, 9 tahun sekolah sekarang. Berapa? Wajib belajar 9 tahun sekarang. Wajib belajar sekarang 9 tahun. Dulu enggak. Tapi sekarang sudah mulai itu. Karena memang pembinaan ilmu penting. Tapi tolong bukan hanya ilmu dunia. Yang lebih penting dari itu adalah ilmu agama. Jadi agama dan umum harus seimbang seperti tadi yang sudah kita bicarakan. Anak-anak belajar matematika nggak apa-apa, teknologi oke, IPA yang lainnya, tapi jangan lupa dengan Al-Qur'annya. Jangan lupa dengan rukun Islamnya. Jangan lupa dengan rukun imannya. Ada anak-anak SMA ditanya, sebutkan rukun iman. Nggak tahu. Kalau antum mau melakukan sosial eksperimen, coba di tempat-tempat hiburannya, tanyain anak-anak itu, sebutkan rukun iman. Nggak tahu kadang-kala. Loh, kalau dia nggak tahu gimana dia akan mengimani? Ilmunya aja nggak punya. Bagaimana bicara keyakinan? Tadi kita bicara yang berkaitan dengan menyeimbangkan antara dunia akhirat, menyeimbangkan antara kebutuhan fisik dan ruh umpamanya. Ini ilmu aja nggak punya. Maka tolong orang tua ajarkan kepada anak kita ilmu agama. 2 jam di sekolah nggak cukup. Perlu panggil guru atau perlu kita ajak anak itu ke masjid dulu, masya Allah ya. Ya anak itu pagi sekolah sampai zuhur, kemudian sore nanti madrasah, sekolah di masjid. Ya untuk menggabungkan tadi ilmu agama dan ilmu dunia. Yang kedua, target dalam pendidikan Islam adalah pembinaan akidah. Bagaimana membangun keyakinan yang benar dengan tauhid dan menjauhkan dia dari kesyirikan, dari tahayul, dari pemikiran-pemikiran sesat, jemaah. Apalagi di masa sekarang ini ya. Orang di handphonenya dia bisa melihat, menonton, membaca apa saja. Aliran-aliran menyimpang ya, yang tidak percaya dengan Tuhan. Itu ada. Mereka bisa tonton. Tontonan film-film yang dibuat di barat itu kadang-kadang mengarah ke sana. Maka tolong bangun akidahnya sejak dini. Bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang nyata. Kemudian yang ketiga, pembinaan ibadah. Ilmu, iman, akidah tadi, kemudian pembinaan ibadah. Yang membiasakan ibadah sejak dini. Besok tuh puasa aja, anak-anak puasa. Kita dianjurkan puasa di Asyura. Besok bisa puasa, kemudian hari Ahad puasa, supaya anak-anak, tapi anaknya kasih cerita, kenapa kau puasa? Ceritakan ini hari diselamatkannya Nabi Musa, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang puasa hari ini diampuni dosa 1 tahun. Ini bicara ibadah. Ajak anak ke masjid ya. Ajak anak bersedekah, ajarin sejak dini. Nah, kasih duit anaknya. Anak masih ingat ya. Orang tua kita dulu, setiap kita Jumatan mesti dikasih duit. Untuk apa? Dimasukkan ke kotak amal. Kita lihat punya kawan kita kok banyak duitnya, kita cuma segini. Kita masukin. Tapi sejak dini tuh anak sudah diajarin bersedekah, diajarin berbagi. Anak-anak itu zaman. Maka perlu dilanjutkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ajarin anak zikir pagi dan petang, ini pembinaan ibadah. Kemudian yang keempat adalah pembinaan akhlak. Bagaimana karakter dia menjadi karakter yang kokoh dimanapun dia hidup, dia tetap menjadi muslim
yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kelima, pembinaan fisik tadi. Makanya kita waktu SD itu ada namanya SKJ. SKJ. Senam Kesehatan Jasmani katanya. Sekarang masih ada? Enggak, sudah sehat semua soalnya. Nah, dulu nggak sehat jemaah. Ya artinya itu perlu jemaah. Pendidikan itu perlu. Jadi kalau anak kita nggak dapat di sekolah, kita yang didik. Ajak anak kita berolahraga di rumah. Jangan biasakan anak itu naik, ya Allah ya. Nggak tahu di sini masih belum banyak ya. Di Jawa itu sudah banyak motor listrik. Anak-anak SD sudah listrik. Banyak di sini. Anak belum kelihatan. Mungkin malam hari baru keluar. Nggak, kesian jemaah, fisik dia kesian. Jadi anak-anak ini kalau kita biarkan dia dengan kenyamanan sekarang, maka 20 tahun ke depan yang laris itu rumah sakit dan apotek. Karena kita tidak membina fisik dia sekarang ini. Subhanallah, dulu kita bicara dulu karena memang berbeda pendidikan atau berbeda fasilitasnya. Anak dulu jalan kaki sekolah itu, waktu ujian itu, sehari 10 kilo jalan kaki sudah jemaah. Nggak bisa kita naik motor. Dulu dikasih duit sama orang tua, bisa naik cuma 1 trip, pulangnya jalan kaki. Jalan kaki kita. Sekarang nggak ada. Anak-anak males-males semua. Kenapa? Dimulai dari orang tuanya yang males. Orang tuanya males masak. Tinggal beli online. Oh, di sini belum ada ya? Sudah online. Masya Allah, tinggal duduk di rumah, mau apa? Nasi goreng, tenang, duduk. 5 menit lagi nyampe. Gak ada kerja. Anak-anak kan gitu nggak kerja juga. Tadi olahraga juga enggak, sibuk main handphone. Yang sehat itu nonton bola apa main bola? Main bola. Emang ada orang nonton bola, alhamdulillah. Anak habis main bola langsung six pack. Nggak ada jemaah. Orang habis nonton bola, habis main bola yang sehat. Kalau enggak, Anda nonton supaya nanti main Anda lebih bagus. Oh lain, engkau nonton untuk dapat ilmu. Bagaimana cara menggoreng itu bola. Yang jelas tadi, pembinaan fisik ini perlu diperhatikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Ajak anak-anaknya naik gunung ya, berenang. Di sini alhamdulillah ada sungai. Kalau mungkin nggak ada kolam renang, ada sungai. Kemudian yang terakhir, pembinaan keterampilan dan profesi. Pembinaan keterampilan dan profesi. Sekarang ijazah S1 sudah nggak terpakai. Perusahaan-perusahaan, instansi-instansi itu lebih mengutamakan orang yang punya keterampilan, skill, daripada hanya punya kertas 1 lembar. Karena banyak anak sekolah, ya kayak dulu ya. Sekolah cuma bawa 1 lembar, 1 buku taruh di kantongnya kayak gitu kan. Sekarang lebih penting skill. Maka tolong didik anak-anak kita untuk menjadi seorang pemimpin ya, pengusaha. Jangan dididik hanya untuk menjadi pegawai. Tapi didik bagaimana dia jadi pengusaha. Dia punya keterampilan yang bisa dia jual nanti. Yang kaya di Indonesia ini pegawai apa pengusaha? Pegawai apa pengusaha? Kalau ada pegawai kaya, diragukan dapat dari mana dia fulus. Oh, dia pegawai dan pengusaha, baru bisa. Tapi kalau pegawai saja, kaya raya, ya biasanya dipanggil KPK nanti terakhirnya jam. Dipanggil KPK. Maka tadi, bagaimana anak-anak dikasih pelatihan wirausaha sejak remaja ya, dan orang tua juga anaknya itu diikut sertakan. Nah, bapak punya usaha ini, kau bantuin ya. Coba hitung urusan ini. Jadi dia merasa bisa untuk hidup nantinya di masa depannya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, semoga Allah merahmati Ustadz beserta tim. Bagaimana agar anak tidak kecanduan HP dan cara mengatasi anak yang telah kecanduan HP? Ya,
Ini bagaimana agar anak tidak kecanduan. Ini dalam rangka mencegah. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang telah kecanduan HP. Ini dalam rangka mengobati. Kita bicarakan 3 tadi. Yang pertama mengembangkan, menumbuhkan. Kemudian mencegah. Lalu terakhir baru mengobati. Jadi yang pertama, kalau ternyata orang tuanya yang salah, orang tuanya hendaklah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Anaknya ini kecanduan HP karena dikasih sama orang tuanya. Maka bagaimana engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena orang tua telah merusak anaknya sendiri. Dirusak tuh anak. Dibiarkan hidup dengan handphonenya berjam-jam. Agar anak tidak kecanduan HP, yang pertama, jangan dikasih handphone. Jangan dikasih yang kemudian dia miliki. Saya punya handphone. Anak-anak kecil ya? Enggak. Kalau dia mau main handphone, pinjem punya orang tuanya. Mau pakai, mau nonton atau apa nih, punyanya ibunya kasihkan. Kalau udah selesai, Afan ibu mau pakai, diambil. Dia tidak merasa memiliki. Tapi kalau dia merasa itu handphone miliknya, dia akan marah. Karena ini punyaku ini. Maka jangan dikasih. Kecuali tadi kalau sudah berumur 14 ya, atau sudah mulai ngerti, mulai paham, nggak ada masalah, tapi dengan aturan. Yang kedua, cara mencegah agar dia tidak kecanduan, ada waktunya. Dan ketika dia pegang handphone, ada pendampingan. Khususnya anak-anak kecil, didampingi sama orang tuanya. Sekarang itu alhamdulillah handphone bisa connect dengan handphone orang tuanya. Kalau anak-anak punya handphone itu, bagaimana ada aplikasi yang membuat handphone itu terblok ya, ketika waktunya sudah habis. Kasih waktu dia, kasih waktu dan terus diawasi. Kemudian kasih ganti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat dia. Memang ini kalau yang sudah kecanduan dengan handphone itu, orang tua harus keluar effort yang lebih. Bagaimana ngajak anaknya bermain, orang tuanya juga nggak pegang handphone. Dalam fase dia mengobatin anaknya, jangan sampai anaknya melihat orang tuanya pegang handphone. Udah nggak ada handphone di rumah. Masuk rumah taruh handphone. Ketika ada keperluan yang telepon, ya udah telepon aja, selesai. Tapi kalau yang mau nonton, mau ini itu nggak ada. Kenapa? Karena anak-anakmu sudah kecanduan. Maka engkau yang harus ngobatin dirimu dulu sebelum ngobatin orang lain. Kalau kita berhasil, insya Allah anak-anak juga akan berhasil. Ajak jalan, ajak mancing, ajak ke gunung, ajak kemana. Pokoknya kegiatan yang membuat fisiknya capek nantinya. Ini anak sudah sakit jiwanya, jemaah. Dia hidup di dunia yang lain. Kesian anak itu, jemaah. Sambil terus didoakan sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Hukum sholat dengan menahan tawa bahkan sampai tersenyum sambil kelihatan giginya. Kalau nggak keluar suara masih aman. Tapi kalau keluar suara, hendaklah sholatnya diulangin, jemaah. Ini penanyanya sama apa? Kok tulisannya sama, jemaah? Nah, lebih hadiah. Bagaimana cara membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif? Ya harus belajar. Harus belajar. Dan apakah boleh menggunakan hadis yang lemah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah? Nggak boleh, jamaah. Kalau bicara hadis fadailul a'mal, tetap kita harus menjelaskan bahwasanya hadisnya dhaif. Ketika kita mau mengamalkan hadis dhaif, kita harus tahu hadisnya dhaif dan jangan disebarkan ke orang-orang itu hadis dhaif. Dan kalau engkau menyampaikan tentang hadis dhaif, harus dikasih penjelasan hadis ini dhaif, yang artinya tidak benar penisbatannya kepada Nabi SAW. Nggak boleh orang ketika mengamalkan itu meyakini ini dari Nabi Muhammad SAW. Padahal lemah hadisnya. Iya. Baik, ini pertanyaan tentang adab bermedia sosial. Yang pertama niatnya. Kalau bicara adab bermedia sosial, niatnya kenapa engkau berada di media sosial? Untuk apa? Karena innamal a'malu binniyat. Yang kedua, setelah niatmu benar,
Kira-kira engkau dapat memberikan manfaat atau mengambil manfaat? Karena ada yang menjadi konsumen, penonton, ada yang menjadi produsen nih, di media sosial itu. Ada yang dia mengupload, ada yang dia mendownload. Antum mau jadi yang mana? Ketika antum hanya mau jadi konsumen, itu tadi niatmu sudah benar, tujuannya apa sekarang? Oh, tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Di dunia maya atau di media sosial ada berbagai macam ilmu. Dunia dan akhirat ada di sana, tapi ada juga yang mengantarkan ke neraka. Yang ketiga, jangan sembarangan komentar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jangan terlalu banyak ngomong, tapi beramallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengingat hafalan Al-Quran di kamar mandi tapi tidak mengeluarkan suara, hanya dalam pikiran saja? Ya, kalau pikiran nggak ada masalah. Dia tidak membaca Al-Quran, dia hanya merenungkan nikmat yang Allah berikan, nggak apa-apa kepada dia, merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Tapi tadi yang tidak boleh ketika dia membaca Al-Quran. Sejauh mana saya meyakini bahwa ujian hidup adalah bentuk cinta Allah? Nabi SAW bicara ujian hidup ya. Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala, bukan dikasih nikmat. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita fa'alaihi sukht. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, dengan bala yang diberikan kepadanya, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi kalau dia murka, dia nggak terima, maka Allah akan murka sama dia. Engkau ini siapa gitu? Karena ada orang-orang yang merasa nggak pantas dapat bala. Ya Allah, kok engkau kasih bala kepadaku seperti ini ya Allah? Ada orang-orang yang merasa nggak pantas mendapatkan bala. Enggak. Semua sudah ditakar sama Allah dan disesuaikan. Ketika Allah memberikan bala kepada Fir'aun dan bala tentaranya sebelum mereka mati, ditenggelamkan, Allah kasih bala. Apa tujuannya? La'allahum yadarra'un, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Karena orang itu kalau kaya, sehat, jemaah, dikasih kedudukan, kadang-kadang lupa daratan. Dikasih penyakit sedikit, berangkat ke dokter, dokter angkat tangan, dia jadi ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah ya, bahwasanya bala itu menghapuskan dosa. Dan kita banyak dosanya. Dan bala itu mengangkat derajat. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya memanjakan anak? Di mana ketika ada salah di sekolah malah disalahkan gurunya. Ya inilah jamaah. Kalau ada orang-orang kayak gini, suruh bikin sekolahan sendiri, dia bawa anaknya sudah. Sahih. Guru itu orang yang harus dimuliakan. Wallah dia capek didik anak orang dengan gaji yang sedikit. Di sini guru digaji berapa? Mana yang guru di sini? Nah, Pak Guru, malu lah Pak Guru lah. Guru, Ustaz mau tanya, rata-rata gaji guru di sekolah itu berapa di sini? Guru agama? 1,5 sampai 2 juta. Bayangin jam. Kuli bangunan berapa? Berapa kuli bangunan? 1 bulan? 3 juta. 1 bulan ya? 200. Bangun tembok 200. Tukang. Sehari 100. Di mana 100 bang? Oh kuli, jangan kuli lah, yang bangun. 200 ya? 250 atau 250 sebulan kira-kira dapat 5 juta berarti. Iya kan? Bangun.
Membangun dan membina anak kita cuma digaji 2 juta jamaah. Zalim kita jamaah. Bener loh jamaah. Seharusnya lebih tinggi gajinya daripada gaji tuh tukang bangunan. Karena dia nukangin anak kita. Bagaimana ngajarin anak kita membaca Al-Quran, bagaimana dia menghafal Al-Fatihah, bagaimana dia menghafal surat-surat pendek, bagaimana dia menghafal doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, digaji cuma 2 juta. Ini kezaliman. Kenapa anak-anak udah 2 juta dihukum, marah orang tuanya? Bawa nih anaknya sudah. Kita dulu, Masya Allah ya, orang tua kita dulu Masya Allah. Anak kalau sudah dihukum di sekolah, Ana masih ingat hukuman guru agama dulu. Rahimahullah ya. Ana nggak pernah ketemu lagi sama beliau. Kalau kita berbuat salah jamaah, bukan kupingnya jamaah. Ini ya jamaah. Ditarik sampai jinjit-jinjit kita. Kalau yang ibu guru di sini jamaah dicubit jamaah sampai warnanya biru. Kita nggak berani ngomong sama orang tua. Soalnya kalau ngomong sama orang tua ditambahin. Betul. Jadi memang ada segitiga yang perlu dijaga dalam pendidikan itu. Sekolah, rumah, dan masjid. Kita titip loh ke sekolahan itu. Kita ngomong sama gurunya. Kalau dulu ngomong, Pak Guru mau dihukum, hukum Pak Guru anak saya, Pak Guru. Saya sekarang enggak. Maka kalau ada orang tua kayak gini, sudah bismillah Bapak bikin sekolahan sendiri, silahkan sudah bawa anaknya. Dan tolong hormatin guru jemaah. Hormatin guru. Ketika antum tidak menghormatin guru, demi Allah nggak akan berkah ilmu yang diajarkan kepada anak atau kepada kita. Itu berbahaya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang gibain gurunya, ngomongin keburukan gurunya. Disebut kehormatan para ulama itu daging yang beracun. Ya perlu orang tuanya dididik. Makanya di beberapa sekolah itu sebelum anak itu masuk, orang tuanya dipanggil. Maunya orang tua kayak apa? Ditanya. Ketika orang tua enggak, saya kepingin anak saya tidak dihukum, tidak ini itu, ya siap. Nah silahkan bawa pulang anaknya, selesai. Tapi ketika fadhol, mau dihukum apa, kontrak, tanda tangan, supaya tahu dia. Engkau mau siap, tafadhol. Enggak siap, fadhol. Karena tadi mendidik anak kita akan menumbuhkan, mengembangkan potensi anak bapak. Dan kita akan mencegah keburukan untuk sampai ke anak bapak. Tapi kadangkala dia berbuat salah, kita akan ngobatin dia. Dan pengobatan itu, terapi kesalahan itu kadangkala dengan menghukumnya. Disetrap dulu jamaah ya, suruh angkat kaki satu sama tangan ke atas kalau nggak salah, itu dilakukan. Tangannya di kuping lagi. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah, anak-anak jadi orang, nggak jadi macan akhirnya mereka. Kalau sekarang anak-anak jadi durhaka sama orang tuanya. Ini. Ya Ustadz, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan masa lalu yang kurang baik atau bahkan mempunyai dosa besar. Pertanyaannya, pasti di suatu waktu pasti mempunyai keinginan untuk bertobat dan ingin kembali kepada Allah. Akan tetapi rasa putus asa atas segala yang pernah kita lakukan selalu menghantui. Jadi bagaimana caranya atau cara sikap kita menghadapinya? Nah, mahibbati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Dosanya nggak karu-karuan. Mungkin dosanya sudah memenuhi bumi ini. Kemana dia pergi, di situ dia berbuat dosa. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa kalau orang itu bertobat. Kita tahu yang membunuh 100 orang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Khalid ibn Walid yang menyebabkan kekalahan umat Islam di perang Uhud
masuk Islam, jadi orang yang baik, diterima sama Nabi SAW. Kita tahu yang membunuh Hamzah, Wahsy, dia bunuh paman Nabi SAW. Dia masuk Islam, diterima. Allah itu mengampuni semua dosa. Dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat. Beda sama kita aja. Beda dengan manusia. Walillahil mathalul a'la. Kalau ada orang yang suka nipu kita aja, suka nipu kita, suka bully kita, macam-macam, ada banyak dosa dia. Kemudian dia datang minta maaf, kita terima? Enggak, kita nggak terima dia. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, Allah gembira. Allah mengampuni semua dosa. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kembali kepada Allah segera dengan menyesali, meninggalkan dosa-dosamu, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Semoga Allah menjaga Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ini berat pertanyaannya jemaah. Ana minum dulu ya. Bismillah. Sepertinya Anda nggak bisa jawab. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya mendidik istri agar mau dipoligami? Siapa yang tanya ini? Kita kasih hadiah. Nah, yang mana yang tanya? Yang mana jemaah? Nggak ada yang ngaku. Kayaknya ini pertanyaan semuanya. Mewakili ya. Mewakili. Jazakallah khairan. Nah, ahibati fillah. Dengarkan jemaah. Yang pertama antum harus banyak berdoa, mohon sama Allah. Hati istri kita di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah membolak-balikkan hati dia. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena jalan pintas untuk mendapatkan hajat kita adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian memang lingkungan sekarang tidak mendukung. Lingkungan sekarang itu untuk poligami tidak mendukung. Kenapa? Karena orang yang poligami, secara hukum negara saja, poligami itu dipersulit sesulit-sulit. Bahkan harus ada izin dari istri. Istri mana yang mengizinkan? Maka ya, para sahabat ketika menikah, ya dia nggak izin memang. Dia menikah baru ngasih tahu. Makanya ada istilah namanya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Cuma tadi perlu memang mendidik istri kita bagaimana menjadikan dia tahu dengan hakikat kehidupan ini ya. Kemudian antum yang mau poligami, orang yang poligami, ingat poligami itu mengundang badai. Antum harus sabar. Dan badai itu berlalu, badai itu pasti berlalu lalang. Badai itu datang dan pergi. Makanya Nabi kita Muhammad alaihissalam sabar menghadapi istri-istri. Ribut di rumah Nabi alaihissalam. Ribut. Piring pernah pecah di rumah Nabi SAW. Nabi kadang-kadang nggak ditegur sama istrinya alaihissalam. Dan itu terjadi. Makanya perlu sabar. Antum jangan berpikir poligami. Berapa istrinya? Alhamdulillah 2. Antum baru 3 anak. Antum belum punya istri. Kadang-kala poligami jadi bangga-banggaan. Lah. Tujuan antum mau poligami mau ngapain? Kalau antum 1 cukup, udah nggak usah nambah. 1 aja ruwet. Nambah lagi antum seperti itu. Jadi kalau antum cukup 1, alhamdulillah. Tapi kalau enggak Ustaz, anak kayaknya harus nambah. Kenapa? Ada banyak pertimbangan umpamanya ya. Ada yang istrinya, ada seorang yang istrinya mungkin, ya Ustaz dia nggak melayani anak. Kadang-kala kalau dia setelah melahirkan itu 6 bulan kemudian baru dia mau melayani. Ada beberapa pertimbangan seperti itu. Antum butuh silahkan. Karena ini sesuatu yang beresiko tinggi. Sampai ada seorang yang mengatakan jangan menikahi janda menjandakan istri. Jangan sampai.
Jangan sampai, karena tujuannya antum bukan poliganti, tapi poligami, bukan poliganti. Dan berdoa mohon kepada Allah dan berbuat baiklah kepada istri, berbuat baiklah jangan bakhil sama istrinya. Antum punya harta lebih, kasih hadiah kepada istri, senangkan hatinya istri. Semoga Allah buka hatinya, kemudian ya dia menerima ketika memang harus poligami. Ini bagi yang mampu berlaku adil ya. Yang tidak mampu berlaku adil jangan. Karena ada orang yang Masya Allah istrinya 3 tapi tidurnya di masjid. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang yang rajin ibadahnya akan tetapi sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan ibadah yang dilakukan? Ya, ada masalah dengan ibadahnya berarti. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita mau lihat orang itu imannya sempurna, dari mana? Dari perilakunya. Tapi kalau dia sholatnya bagus tapi perilakunya tidak bagus, boleh jadi ada masalah dengan sholatnya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ternyata dia masih jalan terus perbuatan keji dan mungkarnya, yang harus diperbaiki sholatnya. Bukan kita bilang, antum kalau masih kayak gitu nggak usah sholat. Jangan, dosa antum nyuruh orang nggak sholat. Tapi bagaimana kita mendorong dia untuk memperbaiki ibadahnya, seperti itu. Dan perlu memberikan nasihat juga. Ibadah itu merubah karakter seseorang. Tapi usahakan antum punya ibadah yang nggak dilihat orang. Antum punya ibadah yang hanya antum sama Allah yang tahu. Karena itu menunjukkan keikhlasan antum. Barakallahu fiik. Bagaimana cara agar orang tuaku, maaf Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana cara agar orang tuaku cara mendidikku tidak dengan kasar atau marah-marah? Dia jemaah, ada orang tua yang capek sama anaknya. Ada anak yang capek sama orang tuanya. Betul. Beberapa hari ini atau pekan-pekan ini antum banyak dapat berita orang tua yang dilantarkan sama anaknya. Iya, orang tua yang dititipkan ke panti jompo. Yang salah siapa? Anaknya apa orang tuanya? Anaknya salah, jelas anaknya salah. Ada salah satu mahasiswa anak, dia nulis skripsi penelitian tentang panti jompo yang ada di Jember sana. Mahasiswa di SD Imam Syafi'i. Dia kepingin tahu kenapa orang tua itu kok diabaikan sama anak. Rata-rata penyebabnya adalah orang tua. Cuma kita nggak tahu kan. Oh, anak-anak durhaka, nggak boleh kau melakukan itu. Tapi setelah diteliti, ada orang tua yang mengatakan, Bapak kenapa kok sama anaknya titipkan ke sini? Iya, saya yang salah. Saya yang tidak mendidik anak-anak saya. Saya bercerai sama ibunya, kemudian saya kerja di merantau kemana, saya nggak pernah ngurusin anak saya. Ketika sudah tua, dia pulang, ya mah. Minta diurusin sama anaknya. Dia durhaka sama anaknya. Tapi anaknya nggak ngomong. Ketika anaknya durhaka jadi berita. Maka ada orang tua yang tahu diri. Ketika dia ditaruh di panti jompo, dia tahu saya yang salah. Nah, saya nggak pernah memberikan nafkah sama anak saya nggak pernah ngurusin dia. Saya baru tua datang ke dia. Yang pertama. Yang kedua, ada orang tua yang dulu durhaka sama orang tuanya. Iya, saya dulu anak durhaka sama orang tua saya. Pantas saya sekarang dapat anak durhaka. Karena dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan amalan. Sesuai dengan amalan. Apa yang engkau perbuat, engkau akan dapat itu. Maka Jibril ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta. Terserah engkau mau beramal apa saja. Pasti engkau dibalas. Pasti dibalas. Ya kalau di dunia mungkin ada orang yang nggak kena hukum ya. Tapi Allah melihat apa yang dia lakukan.
Maka tadi orang tua yang punya anak, tolong didik anakmu dengan baik, dengan cinta dan kasih sayang. Kalau pertanyaan bagaimana agar orang tuaku cara mendidikku tidak dengan kasar dan marah-marah atau marah-marah, ya bagaimana engkau mendoakan orang tuamu agar dikasih akhlak yang mulia. Doakan abahmu, doakan ibumu, ya Allah berikan akhlak yang mulia buat ayah dan bundaku ya Allah. Jadikan dia orang yang pengasih dan penyayang. Itu mungkin yang bisa dilakukan anak. Dan bagaimana sang anak juga berusaha untuk merubah dirinya, sehingga tidak perlu orang tuanya marah-marah kepada dia. Jamaah kayaknya udah capek ustadznya. Insya Allah kita lanjutkan pertanyaan besok subuh, masih ada.